Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa untuk belajar bersama-sama tentang isi Alkitab. Kita hari ini akan membaca satu pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal 8 ayat 49 sampai dengan 56. Kita akan merenungkan sebuah judul, Jangan Takut, Percaya Saja, dan anakmu akan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Bapak Ibu, ada seorang yang bernama Yairus. Dia cepat-cepat datang kepada Tuhan Yesus karena pada waktu itu anaknya perempuan itu sakit hampir mati. Bapak Ibu, singkat ceritanya, Yairus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bersama para rasulnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, bergegas datang kepada Yairus. Di tengah-tengah perjalanan, masih juga ada halangan yang harus dialami oleh Yairus, yang sebetulnya bagi Yairus, waktu ini demikian penting. Tetapi Tuhan Yesus harus terhambat kedatangannya karena seorang yang sakit pendarahan, yaitu perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Bapak Ibu, sehingga singkat kata, kedatangan Tuhan Yesus sedikit terlambat. Nah, setelah Tuhan Yesus bersama Yairus tiba di rumah Yairus, maka orang-orang yang sudah sejak Yairus berangkat menjumpai Tuhan Yesus ada di sana, menunggui anak perempuannya, itu menyaksikan bahwa anak Yairus yang perempuan ini benar-benar mati. Maka mereka menghampiri Yairus dan berkata di depan Tuhan Yesus, "Yairus, kamu tidak usah merepotkan guru, sebab anakmu sudah mati." Artinya mereka punya keyakinan apa yang bisa dibuat oleh Tuhan Yesus sudah nggak ada. Anak Yairus sudah mati, sudah finish. Nah, itulah yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengenal kepada Tuhan Yesus. Siapa dia? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu memperhatikan lebih dulu ayat 50 dan 51 lebih dulu. 50 dan 51. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." 51.
Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Nah, Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus tidak mengizinkan orang lain itu ikut serta berdoa di hadapan anak Yairus yang sudah mati? Sebab dari laporan orang-orang tadi kepada Yairus, jangan ngerepoti guru, anakmu sudah mati. Tuhan Yesus berkesimpulan bahwa mereka tidak percaya bahwa Yesus Tuhan itu bisa ya membangkitkan, menghidupkan kembali seperti apa yang dia katakan dalam ayat 50. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Orang-orang yang tidak percaya oleh Tuhan Yesus percuma diajak berdoa. Tetapi dia hanya ingin berdoa bersama-sama dengan orang yang percaya dan masih punya menaruh iman dan harapan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus hanya mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus serta kedua orang tua anak itu, yaitu Yairus dan istrinya Yairus. Ya, ayat 52. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Ya, saya lanjutkan 53. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Nah, Bapak Ibu, lihat. Mereka menyaksikan dengan mata jasmaninya. Anaknya Yairus sudah mati. Maka orang-orang yang mencintai anak itu, yang mengasihi Yairus dan keluarganya, itu meratapi, menangis. Nah, Bapak Ibu, di situ tampillah Tuhan Yesus yang mereka tidak kenal. Dia berkata, tidak usah menangis, anak ini tidak mati, anak ini tidur. Tetapi respon mereka yang tidak mengenal siapakah Yesus dengan benar dan dalam, mereka justru menertawakan. Ngomong apa? Kenyataannya wong kami melihat, kami mengikuti perkembangannya, dan akhirnya anak Yairus benar-benar finish, benar-benar mati. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan tetap memberikan pengharapan. Dan dia berkata, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. 54 sampai 56. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Bapak Ibu, lewat kesaksian Alkitab, firman Tuhan ini, mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu masih berlaku di dalam hidup saudara dan saya, dan semua orang percaya zaman sekarang. Oleh karena itu, jika engkau menaruh iman dan harapan kepada Yesus yang adalah Kristus, maka jangan memandang semuanya dengan mata jasmani. Ya, dia mampu membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Dan dia tetap katakan, anak ini tidak mati tetapi tidur. Maka dia pun juga mampu membangkitkan bisnis rumah tanggamu, bisnis keluargamu yang sedang terpuruk. Atau mungkin sedang macet. Dan dia bisa membuat keluargamu, anak-anakmu yang kamu pikir sudah tidak punya masa depan, bisa cemerlang di dalam tangan Tuhan. Tetap berharap,
tetap beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, jangan mudah terpengaruh dengan pandangan mata jasmani semata-mata. Tetapi kembalilah, bertobatlah menjadi orang yang benar. Maka harapanmu, imanmu akan menjadi satu kenyataan yang membuat Anda dan saya itu takjub menyaksikannya. Bapak Ibu, hari ini tanggal 8, saya takjub dibuat oleh Tuhan Yesus. Sebab kemarin tanggal 7 jam 6 sore 18.00 waktu Surabaya, saya bersama teman-teman dari klub golf 3G Surabaya, rombongan sebanyak 21 orang, kami mendarat dari Bangkok, mendarat di Juanda, Surabaya. Kami bermain golf di Bangkok. Banyak teman-teman yang sudah capek, tanggal 8-nya hari ini main kembali di golf house, golf course Graha, tempat kita biasa nongkrong di sana. Tetapi saya bersama sahabat saya, Pak Tejo dan Pak Jaya, janjian untuk main pagi hari. Kami mulai bermain jam 6 pagi. Pukulan pertama saya dari jarak kurang lebih 130 meter ke lubang. Itu ternyata langsung satu kali pukul, bola saya dicemplungkan oleh Tuhan dengan tangan Tuhan, masuk di lubang. Hole in one. Membuat saya takjub. Kalau bukan karena tangan Tuhan, pasti tidak bisa bola saya dengan sekali pukul itu bisa masuk ke lubang yang diameternya tidak terlalu besar, cuma sekian. Dan semua kejadian itu diharapkan oleh semua golfer di seluruh dunia. Mereka boleh mengalami. Nah, Bapak Ibu, seperti itulah keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan yang lebih dahsyat, saudara dan saya akan alami jika Anda menjadi orang benar dan yang setia kepada Tuhan Yesus. Dia mampu membangkitkan anak Yairus, anak perempuan Yairus yang mati. Dan dia tetap katakan, anak ini tidak mati, tetapi sedang tidur. Orang yang tidak mengenal dengan dalam dan benar siapa Yesus, telah menertawakan dia. Tetapi orang yang percaya akan melihat mukjizat Tuhan yang menakjubkan. Yesus Tuhan hanya berkata kepada anak Yairus, "Hai anak, bangunlah." Maka anak Yairus ini bangkit dan berdiri, hidup kembali. Bapak Ibu, jangan pernah berputus asa jika hari ini bisnismu menghadapi kesulitan. Jika Tuhan Yesus mampu membangkitkan anak Yairus yang mati, Yesus yang adalah Tuhan juga akan mampu bangkitkan bisnis masa depanmu. Demikian pula Tuhan Yesus bisa memberikan masa depan yang indah bagi anak-anakmu, cucumu, cicitmu. Tetap berharap, beriman kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama dengan seluruh keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan seluruh keluarga saya. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga
Dari saya, Evangelis Roni Suwono.